Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di video playlist digital marketing. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita atau materi kita tentang digital marketing. Di video-video sebelumnya, kalau teman-teman belum tonton, bisa tonton di video-video sebelumnya yang ada di playlist digital marketing ini. Kita udah ngebahas tentang gimana sih digital marketing itu, sebenarnya digital marketing itu apa dan sebagainya gitu ya. Kita juga udah ngebahas kelebihannya dan kenapa sih kita perlu pakai digital marketing. Dan di video kali ini kita akan ngebahas di digital marketing itu kita bisa pakai apa aja. Kita ada tipe-tipe digital marketing yang seperti apa kayak gitu. Dalam arti dalam sebutannya biasanya disebut dengan channel. Channelnya itu apa aja kayak gitu. Nah, aku akan share terlebih dahulu presentasinya. Oke, sebentar. Oke, kelihatan ya? Ya. Oke, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang digital marketing channel atau jalurnya lah. Jalurnya itu dia datang dari mana? Untuk tujuan yang seperti apa, kita harus memakai digital marketing yang mana nih? Kita kan tahu ya, ada iklan di sosial media, di Facebook, di Instagram, itu bagian dari digital marketing. Ada juga yang di ketika kita searching sesuatu, misalnya aku searching buku gitu ya, terus muncul yang paling atas beli buku di sini, itu kan iklan. Itu sebutannya SEO. Kapan kita pakai itu? Atau kita kapan sih pakai email marketing dan sebagainya? Kayak gitu ya. Nah, di digital marketing channel ini dia dibagi menjadi dua sebenarnya berdasarkan datangnya customer, ada dua gitu ya. Ini yang pembagian pertama adalah berdasarkan datangnya customer atau tipe customer, tipe pembeli kayak gitu ya. Dan yang pembagian kedua itu berdasarkan biayanya, ada yang gratis, ada yang berbayar kayak gitu. Nah, pembagian digital marketing channel berdasarkan tujuannya atau datangnya si customer itu ada dua. Yang pertama acquisition dan retention. Kalau teman-teman tahu artinya gitu ya, pasti udah tahu acquisition ya akuisisi. Dia lebih ke pengguna atau pembeli-pembeli baru yang belum pernah beli atau belum pernah purchase, belum pernah memakai produk kita kayak gitu atau memakai jasa ya apapun yang kita tawarkan lah. Intinya dia belum pernah beli, belum pernah transaksi dengan kita. Itu disebutnya acquisition. Sedangkan yang kedua itu retention. Retention itu pengulangan. Jadi dia udah beli terus beli lagi. Entah itu dia beli produk yang sama atau yang disebut upselling gitu ya atau cross selling. Artinya dia membeli produk lain di kita gitu. Intinya dia udah pernah beli lagi atau purchase lagi kayak gitu. Nah, untuk tujuan acquisition gitu ya. Ini penjelasannya ya. First time purchase, pembelian pertama kali. Misal kita jualan produk herbal gitu ya. Ada beberapa produk herbal. Terus ada orang yang beli ke kita dan dia baru pertama kali beli. Nah, itu masuk ke acquisition karena dia baru pertama kali. Tujuan digital marketing acquisition itu berarti mencari pembeli baru. Intinya itu. Nah, untuk mencari pembeli baru kita menggunakan apa kayak gitu. Nah, itu channelnya apa yang dipakai kayak gitu. Nah, yang kedua, capture customer data. Nah, karena dia pengguna baru, kita juga perlu merekam dia data si mohon maaf, data pembeli itu dia yang seperti apa, kayak gitu. Terus bisa juga kita pakainya untuk menginstal aplikasi. Misal dia belum pernah install aplikasi kayak gitu. Itu ya. Itu tujuan dari acquisition itu. Yang pertama kita mendapatkan pembelian pertama, first time purchase. Yang kedua kita mencoba untuk merekam data si pembeli gitu ya. Jadi ketika masuk data pembeli baru itu artinya kan menambah database customer kita yang besok-besok itu bisa kita ulangi lagi. Kayak gitu. Ulangi dalam arti untuk menawarkan hal yang lain ke mereka kayak gitu atau menawarkan hal yang sama bisa jadi untuk beli lagi atau untuk menginstal aplikasi. Nah, kalau tujuan kita adalah salah satu dari tiga itu, mencari pembelian yang pertama, terus data customer baru, atau install aplikasi, kita bisa memakai, ada di sini 6 channel yang bisa kita pakai. Sebenarnya ada yang lain, cuman
Yang paling sering digunakan itu ini. Yang pertama adalah content marketing. Content marketing itu apa? Nanti kita akan bahas lebih detail di materi-materi selanjutnya. Kemudian content marketing intinya itu ya kita membuat konten, entah itu artikel dan sebagainya gitu ya. Tapi lebih banyak ke artikel yang itu isinya memasarkan kayak gitu. Yang kedua kita bisa pakai SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Artinya gimana kita ngebuat ketika orang searching sesuatu tentang produk kita di Google, maka website kita berada di paling atas. Itu tujuan SEO. Kita bakal ngebahas lebih banyak lagi di materi-materi selanjutnya. Kemudian ada paid search. Paid search ini berarti masuknya berbayar. Kayak SEM. Kalau SEO itu gratis, SEM itu berbayar. Ada display ads, targeted ads, website landing page. Termasuk di dalam paid search itu kita bisa bilang sosmed atau salah satu channel lain yang bisa dipakai untuk acquisition itu social media ads, entah itu Facebook ads dan juga Instagram ads, kayak gitu ya teman-teman. Terus itu yang tujuan pertama kalau kita mencari acquisition. Ada tujuan kedua yaitu retention, pengulangan. Kalau tujuan kita adalah cross atau upselling, cross selling berarti kita punya misalnya A, B, C produk A, produk B, produk C. Ada customer yang pertama kali beli produk kita itu produk A. Nah, di kemudian hari kita menawarkan produk B ke si pembeli itu customer. Nah, itu namanya cross selling. Nah, upselling itu ketika dia udah beli produk A, kemudian dia beli lagi produk A, itu upselling. Nah, kalau tujuan kita seperti itu, yang pertama cross atau upselling atau maintain awareness dan engagement. Nah, retention itu selain untuk mendapatkan pembelian atau pemasukan gitu ya, itu juga digunakan untuk membangun kedekatan atau membangun hubungan dengan customer kita kayak gitu. Jadi selain kita melakukan transaksi jual beli, kita juga berusaha untuk menjaga mereka untuk belinya di kita terus, karena biasanya produk yang kita jual itu juga dijual oleh kompetitor kita, orang lain gitu ya. Maka ketika kita sudah mendapatkan pembeli baru, kita perlu menjaga awareness-nya ke produk kita, ke bisnis kita, dan juga menjaga hubungannya, engagement-nya kayak gitu. Nah, kalau tujuannya seperti itu, channel yang bisa kita pakai yang pertama itu ya tentu saja CRM. CRM itu apa? Customer Relationship Management. Di dalamnya ini bisa nanti kita pakai WhatsApp marketing. Kita bisa kasih info-info dan sebagainya, bisa menawarkan lagi. Kenapa WhatsApp? Karena lebih murah jatuhnya. Yang acquisition tadi, biaya cost untuk marketingnya itu lebih mahal karena untuk mencari customer baru. Yang di sini customer udah dapat, tinggal kita melakukan marketing lagi, jadi lebih murah. Ketika kita pakai WhatsApp, biayanya lebih murah dari pakai iklan di FB maupun Instagram kayak gitu, dan juga YouTube. Itu CRM. Bisa juga dengan email marketing. Jadi ketika dia beli di bisnis kita atau melakukan transaksi di bisnis kita, kita bisa kasih pemberitahuan, kita juga bisa buat penawaran bulanan dan sebagainya melalui email atau push notif. Push notif misalnya di aplikasi gitu ya. Kita munculkan notif-notif kayak gitu. Kalau bisnis kita bisnis yang udah berskala besar dan nanti makainya aplikasi gitu ya, kita bisa pakai push notif. Terus retargeted ads itu maksudnya apa? Ya iklan yang ditargetkan ulang. Jadi udah pernah kena iklan itu diiklankan lagi atau diiklankan produk yang berbeda. Intinya menargetkan ulang kayak gitu. On-site web, website landing page. Nah, itu pembagian channel digital marketing berdasarkan tujuannya. Tujuannya acquisition atau retention. Pembeli baru atau pembeli yang udah pernah beli, kita pengen dia beli lagi. Itu ya, ada dua kalau berdasarkan tujuan. Dan tujuan 1 dan tujuan 2 itu menggunakan alat atau channel yang berbeda. Lanjut. Nah, pembagian digital marketing channel berdasarkan cost, biaya. Itu ada dua. Dan setiap ini ada kelebihan kekurangannya. Yang pertama organik. Organik itu ya organik, asli. Kita nggak buat iklan, kita apa ya? Ya benar-benar asli. Kalau misalnya di Instagram kita nggak pakai iklan Instagram, jadi pakainya ya konten di Instagram kayak gitu. Kita buat postingan, kita buat reels, kita buat
story dan sebagainya untuk memasarkan produk atau layanan kita kayak gitu. Yang paid itu ya berbayar gitu. Jadi dari iklan dan sebagainya. Itu pembagiannya ya, ada organik, ada ads. Nah, kita bahas yang organik dulu. Yang pertama dia free. Ya tentu aja dia karena kita nggak buat iklan dan itu kita posting feed atau reels dan sebagainya termasuk di TikTok itu kan gratis ya. Nggak ada orang ngepost sesuatu itu bayar, enggak. Jadi gratis. Tapi kekurangannya adalah dia butuh waktu yang lama. Kita untuk menjangkau misalnya 100.000 orang gitu ya, dengan postingan kita atau mungkin bisnis kita yang masih baru, itu kan berat dan lama. Kita perlu ngebangunnya pelan-pelan dan menjaga engagement dan sebagainya gitu ya. Dan akun-akun yang udah lama pun belum tentu bisa mencapai menjangkau orang yang banyak gitu. Tapi dengan iklan, dengan page, kita bisa lebih cepat. Nah, ini need long time. Kemudian yang ketiga adalah dia algoritma. Artinya kita harus terus update sama algoritma yang baru. Misalnya kayak Instagram kemarin. Ketika Instagram meluncurkan Reels. Nah, mereka mengubah algoritmanya atau sistem kerja di Instagram. Mereka lebih memfokuskan mengebus atau dia apa ya istilahnya ya. Jadi audiens itu pengguna Instagram lebih banyak diarahkan untuk bakalan ngelihat konten di Reels daripada di feed atau di story kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu, pembaruan algoritma perlu kita pelajari dan kita ikuti terus, kita terus update ketika kita memutuskan untuk memakai organik. Karena algoritma yang berubah, berarti strateginya juga berubah. Sesimpel kayak misalnya Reels muncul. Artinya kita perlu memperbanyak konten-konten Reels. Dan untuk Reels, tipe kontennya beda sama yang di feed. Gitu. Jadi kita harus terus update tentang algoritma. Terus yang keempat, kita juga perlu konsisten. Nah, ketika kita menggunakan organik gitu ya, untuk membuat algoritmanya lebih mendukung kita dalam tanda kutip gitu ya, kita perlu konsisten. Entah itu per 2 hari atau per tiap hari kita upload kayak gitu. Jadi perlu kekonsistenan dan itu perlu tentu saja kesabaran karena dia waktunya lama, kita terus perlu mengupdate kondisi algoritmanya dan terus mempelajari dan sebagainya sehingga kita butuh kesabaran untuk main di organik. Nah, organik itu contohnya apa? Content marketing, digital PR ya public relation gitu ya, SEO itu ya yang tadi aku udah jelasin sebelumnya dan sosmed organik ya postingan Instagram organik, TikTok organik, dan Facebook dan sebagainya. Dan juga CRM. CRM ini bisa banget untuk gratis. Misal kita dari WA aja misalnya, membangun hubungan dengan WA. Nah, itu kan juga bagian dari CRM dan itu gratis. Terus itu yang gratis ya, yang organik. Ada yang berbayar. Berbayar paid itu berarti ya tentu saja yang pertama dia need to pay. Kita perlu bayar jasa untuk iklan agar iklan kita ditampilkan ke orang, lebih banyak yang ngelihat, lebih ke seseorang yang lebih tertarik ke konten kita gitu ya. Lebih cocok sama yang kita jual, ya kita perlu membayar kayak gitu. Kemudian kelebihannya dia quick and fast impact. Jadi impactnya itu bisa kita rasakan langsung. Sehari kita bisa menjangkau ratusan ribu orang dengan iklan. Yang itu nggak bisa kita dapatkan di organik dengan cepat. Kalau di iklan kita mau itu akun kita jelek, mau followernya cuma 3, 5, bahkan nggak ada followernya. Tapi ketika kita pakai iklan, kita bisa menjangkau orang dengan jumlah yang fantastis. Nah, tapi di sisi lain kita juga perlu namanya knowledge, ilmu. Jadi cara ngiklan, teknik ngiklan, konsep ngiklan itu seperti apa, itu yang perlu kita pelajari kalau kita mau pakai yang paid. Dan tentu aja kita juga perlu terus update karena di platform iklan gitu ya, tempat untuk iklan, dia terus memperbarui layanannya, meningkatkan layanannya. Ketika kita nggak terus mengupdate dan mempelajari hal-hal baru, kita bakal ketinggalan. Kayak gitu. Dan tentu saja butuh ketekunan yang terakhir. Nah, apa contohnya? Ada SEM. SEM itu kayak SEO tapi berbayar. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada display ad. Misalnya teman-teman buka website terus tiba-tiba muncul iklan dari bawah atau di samping. Nah, itu display ad. Ada social media ads, Instagram, Facebook, TikTok. Kalau teman-teman nemu iklan, nah itu social media ads. Dan ada juga YouTube dan sebagainya.
kemudian retargeted ads. Nah, itu teman-teman untuk materi singkatnya di video kali ini tentang channel digital marketing yang dibagi dua berdasarkan tujuan dan berdasarkan cost atau biayanya. Untuk tujuan ada acquisition dan retention, untuk cost atau biaya ada organic dan paid. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas masing-masing dari channel-channel itu di video selanjutnya. Itu dulu teman-teman, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.